memahami setiap waktu. Amin Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pagi ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Kami ingin mendengarkan sebagian yang terindah dari Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu dan nama-Mu selalu diagungkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ya kami siap mendengarkan firman-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, shalom. Silakan duduk, silakan duduk. Salam damai sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pagi ini kita masih berkenan di hadapan Tuhan, bisa bersekutu, menyembah Tuhan, mencari rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu saya perkenalkan. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Ibu Gembala. Nama saya Nathanael ya. Nathanael Sintoro. Sintoro itu dari ayah saya. Ayah saya kalau nama belakang ini pakai Sintoro cuma itu aja kayaknya ya. Nggak tahu kalau ada yang pakai U atau I. Cek-cek ada yang hampir sama. Kalau yang di belakangnya ada itu ya berarti anaknya Pak Sinto ya. Situan ada beberapa yang sudah saya kenal, wajah yang lama dan banyak yang baru. Sama Ibu Gembala di sini saya sudah kenal ya, dari saya mungkin masih agak kecil ya. Tapi saya kenal baik ya Ibu Budi dan almarhum Pak Budi. Ya dia baik, memperhatikan hamba Tuhan. Ketika dia hidup, ya ada sesuatu yang berkesan di kata-katanya terhadap saya. Saya melayani di Munilan ya. Dia pernah suatu waktu dalam perjalanan ya ngantar ayah saya, duduk di belakang cuma berdua. Dan saya tanya, saya panggil Om, kan sudah jadi hamba Tuhan loh. Gimana Om pelayanan? Ya baik. Enak pelayanan atau pengusaha? Jika dia bertanya enak jadi pengusaha. Di saudara kalau yang bercita-cita dari hamba Tuhan ya,
harus sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hati kita masing-masing. Karena kalau orang-orang dari kecil kadang ada yang memang dari 10 orang mungkin tidak ada yang bertanya mau jadi pendeta. Kecuali kalau sudah melihat ayahnya itu cukup besar, kalau dia gereja besar, ya maka akan berkata ya akan lanjutnya. Tapi kalau yang benar-benar merintih ya, perintisan itu merintis ya. Dia mengalami suatu kesusahan, suatu kepahitan, dan semua harus dilalui sehingga dia bisa melalui dengan kesetiaan. Dan kesetiaan itu diperlukan ketika kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan saya percaya bahwa jemaat di sini tidak cukup dewasa, cukup mengenal Tuhan. Ini sudah kenal sama Tuhan sudah semua ya. Coba angkat tangan. Kenal sama Tuhan. Puji Tuhan semua kenal. Yang belum kenal, nggak mungkin ya. Kalau kita ke gereja kan tujuannya mau ke surga. Dan kita sudah dapatkan keselamatan itu. Kalau di luar sana kan kalau tidak ke gereja tidak surga katanya. Tapi kekristenan saat ini, kalau kita melihat hari-hari ini, akan benar-benar dimurnikan, akan benar-benar diuji seperti emas, akan timbul seperti emas. Haleluya. Kita bisa melihat keadaan di sekitar kita, di depan mata kita, di depan medsos, bagaimana benar-benar teruji apakah seorang anak Tuhan benar-benar kenal sama Tuhannya atau tidak, atau hanya kenal sebatas ketika dia diberkati, atau kenal ketika dia sembuh dari penyakitnya. Nah, dalam setiap KKR besar pasti akan ada iklan kesembuhan ilahi. Itu yang menjadi tujuan orang-orang yang Kristen yang belum sungguh-sungguh, atau orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan, karena dia hanya mencari kesembuhannya. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita nggak anak-anak lagi sebenarnya. Kalau anak-anak kan anak bayi di bawah 5 tahunnya, bayi itu kan tahunnya kalau apa? Dia mengalami permasalahan dalam tubuhnya, pasti dia akan nangis. Dia ngomong, nangis, ya. Dia haus, dia akan menangis. Dia membutuhkan ada yang di tubuhnya tidak beres, itu pasti nangis sudah. Itu bayi. Kalau ada dewasa lagi, mulai menanjak ke anak-anak. Anak-anak pun demikian, dia makanannya yang halus-halus. Kemudian menginjak dewasa, akhirnya kita mengerti. Kalau anak-anak dikasih makan padang akan mengalami dalam pencernaannya ya, pasti bermasalah dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah dewasa, sudah ada umur, makanannya yang keras. Firman Tuhan ada yang benar. Saudara baca Alkitab nggak setiap hari? Puji Tuhan kalau di gereja dan Jiwakala ada namanya baca Alkitab program 1 tahun. Harus selesai, tidak harus. Itu hanya aturan gereja. Ya, tapi itu ada baiknya saudara. Kalau kita baca Alkitab setiap hari, maka pengenalan kita itu akan lebih mengerti dalam Alkitab itu. Karena dalam Alkitab itu ada bermacam-macam kehidupan yang ada bermacam-macam masalah yang ada penyertaan Tuhan yang ada, dan kita akan semakin mengerti bagaimana kita kenal dengan Tuhan kita. Kalau kita 1 tahun membaca Alkitab ini, kalau saya pikir selesai ya. Tapi kita nggak ngerti gitu. Jadi program ini 1 tahun ya cukup bagus, tapi saya kadang nggak mengikuti. Artinya kadang saya lama karena ingin mengerti isinya, bukan hanya membaca sebagai pengetahuan. Kalau sebagai pengetahuan mungkin kita akan ya sebatas pengetahuan pemikiran kita terbatas, dan kita yang tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu berkati. Ada masalah-masalah yang ada pergolakan yang ada yang harus kita hadapi. Karena firman Tuhan menguatkan kita. Dan kehidupan kita saat ini perlu kita lebih mengenal Tuhan dan mengenali Tuhan kita. Apakah saat ini kita hanya mementingkan kepentingan kita, kalau kita dalam hidup kita, sekolah kita, usaha kita,
penyakit kita, lingkungan sosial kita, itu kita mengenal Tuhan di situ. Dan kalau kita mengenali Tuhan secara sungguh-sungguh, kita akan kuat menghadapi apapun. Karena kehidupan kekristenan kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami penyertaan Tuhan ketika kita ketakutan. Tuhan itu menyertai atau tidak, dan kita percaya Tuhan itu menyertai. Dan saudara bisa melihat beberapa tahun yang lalu situasi yang ada, dan kita percaya saudara mengalami semuanya. Mungkin ada yang takut, ada yang biasa ketika wabah itu melanda, dan itu sudah dilewati semuanya. Saudara disertai sampai saat ini. Mungkin ada yang duka cita, ada yang biasa, ada yang mengalami, mungkin ada yang meninggal dan sebagainya. Dan itu dilewati, dan kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu ada secara pribadi dalam kita. Walaupun mungkin permasalahan ya ada. Permasalahan itu pasti ada ketika kita hidup. Kalau tidak ada masalah namanya orang tidak hidup. Kalau sudah di 2 kali 1 itu baru selesai. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Apakah kita emosi kita terus emosi, nesunan, marahan, kita fitnah orang, ketika kita menghadapi orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita, tanggapan kita tuh nesunan atau emosi, kita kecewa dan sebagainya. Tapi kalau anak-anaknya sudah dewasa itu pasti akan bisa menghadapi semuanya. Ada sebuah ayat yang cukup menguatkan saya. Kitab Daniel pasal yang ke-11 di ayat yang ke-32. Daniel 11 ayat yang ke-32. Daniel 11 ayat yang ke-32 saya akan membacakannya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, ada berarti. Jadi Daniel ini ada suatu pertarungan antara selatan dan utara. Dan di situ ada orang-orang kudus, ada orang-orang suci, orang yang percaya Tuhan. Tuhan itu kan waktu zaman dulu belum Tuhan Yesus, tapi Tuhan yang dia sembah. Dia menghadapi suatu permasalahan di dalam bangsa ini dan akan terjadi pemurnian. Kita hadapi saat ini. Gimana kita harus kuat di dalam menghadapi kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, banyak orang-orang Kristen yang punya KTP, dia meninggalkan Tuhan dan tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Karena ada Tuhannya yang dia sembah, yang bisa menjawab semuanya. Karena orang-orang yang sudah dewasa akan mengerti ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka situasi apapun dalam hidup kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang terbaik. Walaupun itu sulit, walaupun itu sukar, walaupun doa kita tidak dijawab, ya itu tetap Tuhan kita loh. Ya tidak saudara. Kalau doa kita dijawab, apa terus dia bukan Tuhan kita? Kan enggak ya saudara. Kadang-kadang orang Kristen kalau yang pikirannya hanya memikirkan kepentingannya, kalau dia berdoa, aku minta ini, aku minta itu, Tuhan belum dijawab. Seringkali demikian orang-orang Kristen itu. Terlalu banyak permintaan dia. Terlalu banyak permintaan kita, kalau listnya ditulis itu pasti banyak permintaan, daripada kita menemukan Tuhan, meminta apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pasti lebih banyak permintaan kita untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, untuk pekerjaan kita. Kan itu kalau kita hidup dunia, pasti kita menginginkan itu semua. Tetapi kalau itu tidak terjadi dalam hidup kita, apakah dia bukan Tuhan kita? Makanya banyak orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh banyak pergi meninggalkan mencari Allah yang lain, yang menurut dia bisa menjawab. Karena Tuhan tidak harus menjawab juga. Dia punya rencana, dia punya kehendak. Kalau kita nurut, ya monggo.
Cara berpikir kita harus berubah. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Walaupun pergumulan ada, walaupun tidak sesuai keinginan. Keinginan manusia itu lebih banyak keinginan daripada kebutuhan. Kalau kebutuhan kita kan cuma makan, seandainya kita makan ya udah makan toh, kita kenyang. Tapi keinginan kita pun lebih dari kebutuhan toh. Itu yang membuat kita kadang tidak menerima. Kalau kebutuhan kita tercukupi, Bapak kami ada di surga berikan pada kami makanan secukupnya. Kalau sudah cukup, ya itu. Selainnya kan keinginan kita ingin itu, ingin dan sebagainya. Karena kita hidup bukan karena melihat, tetapi berbagailah orang yang tidak dilihat tapi percaya. Dan saya percaya Bapak, Ibu semuanya kepada dalam hidup kita ini karena percaya. Apakah ada alat yang bisa mendeteksi tingkat kepercayaan kita? Alat di dunia ini tidak ada menurut saya. Apakah kita percaya sama Tuhan itu dideteksi sedemikian rupa? Tidak bisa. Manusia pintar tapi tidak bisa mendeteksi. Tapi Tuhan bisa mengerti apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang di luar kita. Kalau kita mengenali Tuhan kita, yang di luar itu kan casingnya. Kita rajin pelayanan, kita rajin berdoa dan sebagainya, yang kelihatannya rohani. Tapi yang di dalam kita itu kan yang Tuhan lebih mengerti. Karena kita melayani, kita memberikan Tuhan yang macam-macam sebanyak karena kita ingin mendapatkan. Padahal Tuhan sudah memberikan semuanya, termasuk nafas kita, kesehatan kita bisa melewati semua badai hidup, persoalan dan sebagainya, kita bisa lewati semua. Kalau kita cuma berbicara mengenai kecewa dan sebagainya, pasti Pak. Dalam kehidupan saya dia pimpin Tuhan berbeda. Hidup saya adalah anak seorang pendeta, melayani Tuhan, dilahirkan di lingkungan Kristen, dari kecil sudah di gereja dan mengalami perjalanan hidup lalu. Tidak ada cita-cita jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Perjalanan hidup berjalan, saya jalani. Tetap gereja, hidupnya di gereja kok ya. Lain kalau sekarang ya. Tapi seringkali perjalanan hidup akan membentuk kita. Bagaimana kita mengalami pengenalan kita akan Tuhan, perjumpaan secara pribadi masing-masing dengan Tuhan. Maka kita akan mengerti setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena Tuhan itu menyertai setiap anak Tuhan ingin mencari Tuhan. Karena kita ingin lebih mengenal Tuhan dalam hidup kita, apa yang Dia mau. Dan seperti bangsa Israel, saudara. Kalau saudara rajin membaca Alkitab, cerita di Alkitab itu, bangsa Israel itu dari ketika keluar dari Mesir mau tanah perjanjian, ada 2 juta lebih, 3 juta mungkin sama anak-anak dihitung, hanya 2 yang masuk sebenarnya. Karena kehidupan mereka, bangsa Israel tidak mengenali Tuhannya yang sudah menunjukkan setiap langkah bangsa ini. Tapi bangsa ini tidak mengerti, karena dia hanya butuh makan, minum. Kalau dia sudah pengulangan terus, dia akan bersungut-sungut, mengingat-ingat masa lalu, lebih enak di sana membandingkan. Kita lihat lagu misalkan menyanyi yang rame ini, jangan ojo banding-banding. Bangsa Israel ini sukanya membanding-bandingkan. Lebih baik di sana Tuhan, Musa, daripada aku di sini, lebih baik ke sana lagi. Sehingga bangsa ini tidak masuk tanah perjanjian. Karena dia hanya mementingkan Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Hanya 2 yang masuk karena dia mempunyai cara pandang yang berbeda dan dia lebih kenal Tuhan yang hidup yang dia pimpin. Hingga hanya bangsa ini yang bisa masuk. Dalam kehidupan kita, Tuhan itu punya janji-janji untuk hidup kita. Ada suatu perkara-perkara yang akan diberikan kepada kita,
tetapi ada yang menutupi semuanya, terselubung. Dan kalau kita tidak mengenali Tuhan, kita tidak pernah bercakap-cakap, kita tidak pernah membaca firman secara pribadi, dalam hidup kita ya kita tidak. Hidup kita itu akan hanya nangis Tuhan, dan Tuhan nangis sama kita ini itu dan sebagainya. Tapi kalau kita lebih kenal kepada Tuhan kita, Dia punya rencana-rencana yang indah. Hidup kita akan dituntun. Kita percaya bahwa kita semua ini sudah dituntun menjadi umat pilihan Tuhan. Dan untuk tetap di dalam setia sampai akhir hidup kita, sampai perjalanan hidup kita berakhir. Kalau kita mengerti dan kita kenal Tuhan kita, tidak ada yang mengecewakan. Kecewa orang-orang itu sering berakhir dengan bunuh diri dan sebagainya itu karena mereka kecewa dan sesuai keinginan hatinya. Padahal kalau dia mengenal Tuhan, masuk di dalam bagian kerajaan Tuhan, mengenal Tuhan, masuk di dalam persekutuan, peribadatan, komsel. Banyak orang-orang di luar sana, kalau bangsa Indonesia ada sekitar 250 juta, 10%-nya yang katanya Kristen, 10% belum meningkat lagi. Dan ditambah aturan-aturan, kalau kita lihat hari-hari ini mulai kita lihat umat Kristen yang mau mengenal Tuhan pun agak sulit. Di lingkungan-lingkungan tertentu mereka dibatasi sehingga mereka tidak bisa beribadah. Kasihan. Dan kita bersyukur kita bisa beribadah. Dan katanya Kabupaten Magelang, Kota Magelang termasuk wilayah yang toleransinya tinggi dalam termasuk 10 kota. Puji Tuhan. Kalau demikian bisa menghalangi bagaimana kita mengenal Tuhan. Kalau sebatas hanya kita mengenal Tuhan untuk mendapatkan manfaat dari Tuhan, Tuhan sebagai sarana kepentingan kita, maka tidak akan bertahan lama seluruh hidup kita. Pengenalan kita akan Tuhan, kesetiaan kita akan Tuhan pasti akan jatuh. Makanya kita lebih mengenali Tuhan kita, karena penyertaan secara pribadi masing-masing. Kalau kita nanti masuk dalam kerajaan surga kan tidak ada yang, oh aku sembalannya ini, nanti yang jawab setiap pertanyaan ketika di pengadilan. Kita sendiri-sendiri saudara, kita di pengadilan akan ada Tuhan akan diadili. Oh masuklah hambaku yang setia, yang melakukan kehendak, bukan yang berbuat, bukan yang mengusir setan, bukan yang melakukan mukjizat, tetapi hambaku yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah kehendaknya itu macam-macam? Saudara nanti ada roh sebagainya harus dilakukan. Kehendak Bapa di surga adalah baik semuanya untuk kita selama kita di dunia, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita harus mengalami dan kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingin lebih dimasalahkan dalam hidup kita, pengalaman hidup akan membentuk kita. Kita mengerti rencana Tuhan. Kalau berbicara mengenai suatu hal yang mengecewakan, pasti sudah pernah kecewa. Kok gini ya Tuhan? Kok gini ya Tuhan? Kok jalanku gini? Peristiwaku kok begini terjadi dalam hidupku? Engkau ini ada atau tidak Tuhan? Kita sering bertanya. Padahal Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Waktu berjalan tinggal kita itu kuat di dalam Tuhan atau tidak? Kita dalam prosesnya kita setia atau tidak, atau hanya di tengah-tengah kita berhenti dan selamat tinggal. Siapapun tidak ada yang kebal dalam perjalanan hidup. Kalau kita tidak kenal dengan Tuhan kita, termasuk penginjil sekalipun, penginjil besar sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, sekelas Paulus pun yang masih bilang aku harus melatih diriku supaya aku tidak tertinggal. Artinya kita harus dekat dengan Tuhan, mengenali Tuhan melalui percakapan secara pribadi. Kita berdoa dan sebagainya. Kita melihat kalau BBM bisa naik, apakah doa kita semakin meningkat atau cuma doa makan, tidur saja. BBM masa sudah meningkat terus, naik terus, doa kita ya harus ditingkatkan. Ya, doa cuma doa makan, minum, tidur.
Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi. Terima kasih Tuhan buat makananku. Dan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hari ini. Sudah, saudara. Kita jangan. Dan saya percaya pasti jemaat ini sudah terlatih. Ya, dengan adanya doa-doa ini, doa secara pribadi. Hampiri Tuhan secara pribadi. Kita jangan meminta apa-apa sama Tuhan, coba saudara berdoa. Kita jangan terlalu banyak omong sama Tuhan, minta ini itu, tapi apa sih Tuhan mau? Ya kan membentuk kedalaman kita dengan Tuhan. Hati kita yang di dalam, bukan yang di luar. Kalau di luar itu bisa dibikin-bikin ya, sandiwara itu bisa. Ketika saya kadang tidak ngerti rencana Tuhan dalam hidup saya, bagaimana Tuhan memimpin hidup Pak. Ayah saya tidak pernah, kamu harus jadi ini, dan Tuhan bagi saya. Anda ya sudah biar dia jalan, pokoknya jalan semuanya, kerja ya kerja, ya, pengalaman hidup akan menentukan hidup kita. Bersyukur bahwa setiap saya bekerja atau saya tidak di lingkungan di gereja sini, saya tetap bisa beribadah. Tapi ada masa-masa di mana saya hanya beribadah keluar masuk. Artinya cuma minggu beribadah pulang, minggu beribadah pulang. Pernah saudara? Ketika saya hidup di daerah NTT, mayoritas Kristen semua. Cukup lama, saya 5 tahun. Saya dengan saudara saya, kebetulan saya dipercaya sebuah toko. Ya. Hidup saya cuma minggu ke gereja pulang. Minggu ke gereja pulang, 5 tahun cuma begitu terus. Tapi bersyukur bahwa Tuhan itu masih menyertai terus. Saya tidak melakukan hal-hal yang di luar kebenaran Tuhan. Kalau saya mau bisa, tapi saya tidak. Dan tidak pernah terpikirkan sekalipun saya menyalahi Tuhan. Itu yang Tuhan akan pilih terus. Kita melihat usia kita yang sudah setengah perjalanan. Ada yang tinggal seperempat, ada yang masih panjang. Waktu Tuhan tidak. Dan bagaimana kita menyikapi hidup kita? Apakah kita menyenangkan Tuhan atau kita banyak mengecewakan Tuhan? Tuhan sabar, ada sabar. Tapi ya kesabarannya kan pasti ada. Dan kita akan tetap kuat, yaitu mengatakan bahwa umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Kuat artinya kita menghadapi pergumulan hidup yang saat ini mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat. Ya, kita tidak nanti mau berubah bagaimana situasi politik, situasi ekonomi, situasi kesehatan, tapi kita tetap percaya yaitu tetap Tuhan kita. Amin dan saudara. Kalau kita memang benar-benar mengenal Tuhan, mengenali Tuhan kita secara pribadi, maka kita akan melihat bahwa perjalanan hidup kita sampai saat ini ternyata rencana Tuhan itu begini. Ternyata kalau aku itu selama ini berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan pimpin terus. Walaupun kesulitan pasti ada saudara. Ya, orang hidup kan ada kesulitan, ya, bagaimana kita menyikapi? Apakah kita kecewa, kita emosi, kita nesunan, kita ketersinggungan, lalu mungkin lagi diaro-aroi sama lain, ada senyum. Ya, kita pakai masker semua mau senyum kan tidak kelihatan sebenarnya senyumnya gimana. Masalah parkir, ya, kita bisa marah dan sebagainya. Bagaimana kita keadaan kita? Seringkali terjadi jemaat-jemaat itu hanya kalau yang masih anak-anak pasti kan sepele-sepele tidak disalami gitu. Wah, mau ibu gembalanya tidak nyalami, itu sudah tidak memperhatikan. Saya punya jemaat bilang cuma sedikit, tapi saya cukup. Mereka ini setia. Di atas 20 tahun mereka yang berdoa, ada yang 40 tahun mereka setia. Dan itu tidak terlalu banyak merengek-rengek. Ya. Pak ini masalah anakku sakit ini, ya bisa menangani karena dia sudah kenal Tuhan, mengenali siapa Tuhan yang selama dia ini ikuti. Kita juga pasti percaya bahwa
tingkat kedewasaan kita, walaupun usianya masih remaja 20 tahun, tapi tingkat pengenalan kita akan Tuhan bisa dewasa, dan Tuhan pasti akan memakai. Karena apa yang dipercayakan kepada kita, Dia tidak pernah mempertanyakan, oh kamu harus begini, oh kamu harus begitu. Apa yang dipercayakan kepada kita, kalau kita kenal itu kita, Dia hanya bertanya, masuklah dalam kerajaanku. Seperti seorang pekerja dalam Injil Perjanjian Baru, ada yang bekerja dari pagi sampai sore, kemudian tuannya ada yang dari setengah hari sampai sore. Dan di akhir cerita berkata bahwa upahnya kok sama. Yang banyak ngomel ya, dari pagi sampai sore, upahku segini. Nah, Tuhan punya kehendak, Dia punya maunya seperti maunya, bukan maunya kita. Kalau yang maunya kita kan yang paling pagi ini pasti juga dia kan yang banyak bertanya kan ya itu kok cuma aku segitu. Tapi Dia Tuhan ingin apa yang dipercayakan kepadamu pokoknya kerjakan bagian. Oh aku suaranya tidak bagus seperti itu. Ya, memang tidak apa-apa. Memang bagian dia tuh yang bagus, PL, pemain ujian dan sebagainya. Oh aku tidak bisa main musik, saudara. Saya tidak bisa main musik gitu, kalau lihat ini kan kepingin gitu, pengen untuk yang baik. Tapi ya memang bagian saya bukan di situ, saudara. Bersyukurlah yang semua artinya mengerti bagian masing-masing dan dia laksanakan, pasti Tuhan akan mempercayakan semuanya. Kalau kita mengenali secara pribadi, kita akan mengalami pernyataan dalam hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Disertai sepanjang perjalanan hidup kita sampai berakhir. Di saat pelayanan kita melayani dunia apapun, di pekerjaan saudara, di lingkungan sekolah saudara, di lingkungan wilayah saudara, saudara bisa melayani orang-orang lain juga, menunjukkan bahwa ini identitas. Bahwa dia ini benar-benar kenal Tuhan, tidak sekedar KTP. KTP pun sekarang ada apa namanya hacker yang terkenal ini yang bikin kacau kan, sudah bingung kan? Itu perubahan yang terjadi dalam hidup kita, pengenalan kita kan Tuhan, kita harus lebih dekat lagi. Ada di kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 ada 3 orang. Ini kalau saudara anak-anak sekolah minggu pasti mengenal cerita ini. Daniel 3 ayat yang ke-17, bagaimana pengenalan dia akan Tuhan ini. Daniel pasal yang ketiga ayat 17 mengatakan demikian, mulai Daniel 3 ayat yang ke-17 mengatakan demikian, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku. Temannya Daniel ini ketika dia dihadapkan suatu yang menentukan prosesnya dia, apakah dia ini mengenali Tuhannya atau tidak, itu akan teruji. Iman kita akan teruji bahwa dia itu mengenal Tuhan hanya untuk kepentingannya atau kepentingan Tuhan. Jika Raja masukkan supaya orang-orang ini tidak mau menyembah aku, masukkan dalam dapur perapian. Ketika masuk di dalam perapian, 3 orang ini masuk. Dia berkata, silakan masukkan. Aku tidak mau menyembah engkau. Aku tidak mau menyembah Allah lain selain Tuhan yang aku percayai. Ketika dimasukkan, oke. Seandainya saya masuk dan aku dibakar dan mati di situ, aku tidak akan tetap menyembah engkau. Aku tetap percaya kepada Tuhan.
Kalau aku tidak ditolong Tuhan, aku itu tetap menyembah Tuhan yang aku sembah. Kalau dia sanggup, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sanggup, ya dia tetap aku sembah. Itu suatu bagaimana tingkat pengenalan anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh. Walaupun kesehatanku tidak sembuh, walaupun aku dalam pergumulan kekurangan, Engkau itu tetap Tuhan. Dan apakah kita masih bisa? Memang sulit saudara kalau dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berat. Tapi kan Tuhan itu bisa menyertai, bisa ya terus pokoknya nikmati aja. Aku akan sertai dan sebagainya. Dan dilihat kita bisa melihat bahwa kehidupan mereka disertai dan diselamatkan dan bisa bertobat. Dan di cerita-cerita Alkitab juga banyak perumpamaan yang bagaimana orang-orang ini hanya memikirkan kepentingannya. Kalau kita melihat 10 orang kusta, oh ketemu Tuhan Yesus, Tuhan aku sakit kusta, 10 ini datang kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan semuanya loh. Mengalami kesembuhan, mengalami penyertaan, nggak sembuh. Semua kan memikirkan pokoknya aku sembuh. Gitu toh. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang belum bertobat, pasti kalau sakit, kalau sudah kepepet, sudah habis dana jutaan dan sebagainya, baru mau cari pendeta, dari hamba Tuhan, tokoh siapa. Kita jangan mendewakan tokoh, kita cari Tuhan. Tokoh bisa dipakai, tapi yang cari Tuhan. Kalau hanya kesembuhan itu tidak akan bertahan lama saudara. Ketika dia tidak mengalami hal yang seperti diinginkan, pasti dia akan meninggal. Banyak kita bisa lihat. Tetapi Sadrak Mesakh Abednego ini, aku tetap percaya Tuhan. Orang yang kusta ini hanya satu yang balik. Tuhan mungkin mau menolong kita, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau memberikan jawaban doa kita. Dia mengerti kalau kita ini sudah dipilih dari semenjak dalam kandungan. Aku sudah mengenal Engkau satu-satu. Dari miliaran manusia ini dia tahu. Dan tidak ada yang sama. Karena kalau kita punya sidik jari ini kan tidak ada yang sama ya seluruh dunia. Tuhan bisa membedakan itu semua. Tidak ada yang sama. Sidik jari ini kan tidak ada yang sama. Tuhan bisa satu-satu semua ini dibedakan. Dan dia mengerti jalan hidup kita. Dan kita mengerti rencana Tuhan. Dan kita masuk di tempat ini karena kita merasakan bahwa kita ini sudah dipilih. Dan kita merespon. Tinggal bagaimana kita mengenali Tuhan. Atau apakah hanya sebatas seperti bangsa Israel, seperti 9 orang kusta, atau seperti Sadrak Mesakh. Kalau dia tidak ditolong, dia tetap mati, dia tetap Tuhan. Dan kita hidup saat ini akan dimurnikan, betul-betul dimurnikan. Apakah perjalanan kita akan menghadapi tantangan itu kita kuat atau tidak? Kalau kasus-kasus negara ini yang berbicara mengenai hukum, kita bisa melihat anak-anak Tuhan yang sering didoakan oleh pendeta-pendeta, dia melakukan tindakan-tindakan bahkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu akan dimurnikan. Dan apakah kita kuat? Kita harus setia. Doa kita membaca Alkitab setiap hari, karena kan sekarang seringnya pakai ini ya, HP Alkitab nih ya. Ini kalau dikacaukan, dimasukin virus yang menyalahkan satu kata pun kita tidak tahu. Itu sangat gampang sebenarnya. Kalau kita membaca setiap hari dari Alkitab ini, karena Alkitab ini kan sekarang sudah LAI aja sudah bingung mau memasarkan ya, karena sudah kalah dengan teknologi. Kalau kita tidak membaca masuk di dalam hati kita, pikiran kita, Alkitab itu ada suatu ya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, kita tidak tahu. Tapi kalau kita membaca setiap hari, dibaca sampai kita mengerti, ya, bukan cuma membaca. Pokoknya dibaca diulang, yang penting kita baca terus.
Nanti lama-lama kita akan mengerti bahwa setiap ayat, setiap pasal, setiap perikop itu ada hal-hal yang indah yang bisa kita tangkap. Mungkin firman Tuhan ini pernah disampaikan siapa, tapi saudara tangkap aja. Yang jelek-jelek saudara tidak usah terima. Ya, karena ketika firman Tuhan, perkataan Tuhan berulang kali, berulang-ulang diajarkan, itu berarti sah. Kalau kita ulama mengatakan ajarkanlah itu berulang-ulang supaya kita tidak lupa, supaya kita mengingat. Kalau usia kita sudah 70-75 itu kan ingatan kita sudah banyak lupa. Saya pun sudah banyak lupa sudah nama orang. Saya sampai sudah, kok aku tidak tahu namanya ya. Padahal saya sering ketemu ini, kalau sudah ketemu namanya nggak tahu. Itu saya baru setengah perjalanan. Kalau umurnya 100 tahun ya setengah gitu. Tapi nggak mungkin saya sampai 100 tahun ya. Dan saya harus belajar mengenali Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Dan saudara-saudara pribadi harus mengenal Tuhan. Apakah Tuhan itu hanya sebatas kalau kita butuh, oh Tuhan aku butuh uang. Ya dijawab, kalau tidak dijawab Tuhan, ya terserah Tuhan. Karena dalam kehidupan kita ini yang sangat keras ini ya kita harus bekerja untuk mendapatkan uang, upah dan sebagainya. Kalau kita pokoknya gerak pun kita bisa mendapatkan itu walaupun dalam kesulitan apapun. Karena Tuhan ada di firman Tuhan, orang yang malas dan sebagainya. Kita harus belajar seperti semua. Kalau saya melihat ada sebuah tokoh yang melihat bagaimana anak Tuhan ini bikin dia bertobat bukan karena dia mendapatkan kekuatan, mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kadang tokoh-tokoh ini dipakai sebagai kita supaya mengerti bahwa ada Tuhan di situ. Bukan kita melihat tokohnya di Alkitab ini. Tokoh-tokoh yang dipakai bahwa ada Tuhan dalam kehidupannya. Ada seorang pemimpin persekutuan yang dalam hidupnya ini suatu saat yang mengadakan persekutuan keluarga. Kemudian bapak ibu ini suatu saat dia mengundang teman-temannya. Ya, mungkin kalau sekarang istilahnya apalah keluarga Allah, konser, ibadah teh dan sebagainya. Ya undang jika dalam persekutuan dan pelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab. Kemudian jika tengah-tengah perjalanan ada seorang di situ yang undang yang ikut. Seorang ini dia belum kenal Tuhan, diajak yuk ikut dalam persekutuan ini. Ketika dia ikut, dia bertanya di rumah. Ketika masuk, dia melihat ada anak dari yang mengadakan ini. Seorang bapak ini anak kenapa nih kok cacat, kayak kursi roda. Oh ya ada satu kecelakaan. Kan kamu ikut Tuhan, katanya kalau ini bisa sembuh, didoakan bisa sembuh. Si anak Tuhan yang belum kenal Tuhan ini pasti inginnya yang hal-hal yang seperti penyembuh, menjawab doa dan sebagainya. Pasti orang-orang di luar yang maunya begitu. Itu orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kalau kita sudah kenal Tuhan, ya yang begitu-begitu ya bisa terjadi. Kalau enggak ya kita lebih mengerti Tuhan, ya ada yang lain yang harus dijawab oleh Tuhan. Ketika ditanya anakku kok sakit, kamu doa kok tidak sembuh-sembuh, dia tetap, anakku demikian, aku tetap percaya Tuhan. Karena aku punya Tuhan yang aku percayai. Anakku cacat tidak apa-apa, tapi aku tetap percaya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada bapak ibu ini, yang memberikan rasa bahwa walaupun demikian dia tetap mengaku engkau tetap Tuhanku. Dan ada suatu perubahan yang membuat si bapak ini mengurangi kepercayaannya terhadap Tuhan yang dia sembah. Kemudian orang yang belum percaya Tuhan ini mengikuti aja yang persekutuan yang belum kenal ya, tapi bingung ya, canggung pokoknya dia liatin persekutuan macam-macam, mungkin tukar pikiran, baca Alkitab, menyanyi dan sebagainya. Kemudian suatu saat
Di tengah-tengah berjalan ada yang mengetuk pintu. Selamat malam Pak. Ya, bahkan selamat malam Pak. Bu, ini betul rumah Bapak? Betul. Bapak Ibu punya seorang anak perempuan? Betul. Ini KTP-nya ya, kartu pengenalan. Ini betul anak Ibu Bapak? Betul. Ini Pak, ini anak putri Bapak mengalami suatu musibah. Dia dibunuh secara brutal oleh sekelompok orang berendah dan mati. Dan dia ada di rumah sakit. Kemudian orang yang belum kenal Tuhan di dalam persekutuan hanya mendengarkan. Dia hanya menunggu reaksi dari Bapak Ibu yang mengadakan persekutuan ini. Menunggu reaksi, oh dia pasti nanti akan kecewa dan bersyukur kepada Tuhan, akan ngomel kepada Tuhan, kok gini. Dia mendengarkan, menunggu. Anak putri Bapak mengalami musibah dan ada di rumah sakit, sudah meninggal dunia. Oke Pak, terima kasih untuk infonya, nanti saya akan pesan. Orang yang belum mengenal Tuhan ini hanya melihat reaksi kedua orang tua ini. Bagaimana reaksi dia? Apakah dia marah atau tidak? Atau dia makin tidak senang dengan Tuhan? Ya tunggu reaksinya. Itu ditutup, petugas keamanan pergi. Kemudian dia bersama istrinya lutut di hadapan Tuhan dan bergandeng Tuhan, walaupun apa yang terjadi, Engkau tetap Tuhan kami. Aku tetap percaya kepada. Dia berdoa, aku tetap percaya kepadamu, Engkau punya rencana yang baik. Ini terjadi dan kemudian orang yang belum kenal kepada Tuhan ini saat itu berkata, oh ternyata Tuhan yang kau sembah ini, Tuhan yang kau percaya ini tidak hanya sekedar menjawab doa. Situasi apapun, kedua Bapak Ibu ini mengenal Tuhan, mengenali siapa Tuhan, apapun yang terjadi. Akhirnya si orang yang belum kenal pada Tuhan ini bertobat, bukan karena hal-hal yang kesembuhan, apa yang dijawab, apa yang menyenangkan hati si Bapak ini, bukan jawaban doa yang baik, tapi dia karena melihat ketakutan Bapak Ibu ini menghadapi situasi yang seperti ini. Kenapa kita saat ini, walaupun sulit saudara, sangat sulit pasti saudara, untuk mengampuni orang, melupakan kesalahan orang, itu sangat sulit saudara. Kepahitan, akar pahit, itu sangat sulit yang membuat bangsa ini, bangsa dimanapun mereka sering melakukan tindakan-tindakan peperangan karena sakit hati, karena ingin dendam. Kalau dia sudah melakukan kesalahan terhadap keluargaku, anakku, ya wis sak matine aku pokoknya nuntut. Kan itu balas-balasan, karena ada sesuatu yang dipendam, yang disimpan terus, yang tidak dilepaskan. Kalau kita kenal Tuhan, maka kita akan mengenal, oh kau tetap Tuhan. Apakah tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan saat ini? Apakah kita masih percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu situasi apapun dia tetap baik, dia tetap Tuhan kami. Doaku tidak jauh, kok ya tetap Tuhanku. Saya ini jarang sekali untuk minta sama Tuhan. Pokoknya saya jalan aja, karena saya sudah berusaha. Pokoknya saya jalan aja. Saya jarang doa untuk Tuhan, aku tolong ini, minta ini. Banyak kan jemaat, ya. Tapi itu secara pribadi saya jarang sekali minta pada Tuhan, karena dia mengerti jalan hidup saya. Dia mengerti apa yang saya butuhkan. Dia mengerti setiap jawaban yang harus engkau tunggu.
Kalau bercerita hal yang demikian karena tidak ada di sini pertolongan Tuhan sampai saat ini dan sampai sepanjang umur hidup kita. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan dan hidup kita mengenali siapa yang kita percaya, Tuhan yang kita percayai. Situasi apapun dia itu tetap Tuhan kita. Amin, saudara. Biar firman ini menguatkan kita. Masih banyak hal yang sampaikan, tapi biarlah firman Tuhan tidak panjang. Biasanya berapa sih? 25 menit. Ya, saya tidak akan lanjutkan. Biarlah kita mengenali Tuhan kita. Tidak hanya sebatas kebutuhan memanfaatkan kebutuhan kita, tetapi Dia mengerti. Dan kita ingin meminta kepada Tuhan, mencari hati Tuhan, karena Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan yang terbesar, bukan kita yang di depan, tapi Tuhan yang ada di depan kita. Dia yang ada di depan saya, bukan saya. Apakah hidup kita Tuhan yang paling di depan, atau kita yang di depan? Salib di depan atau kita di depan salib? Ya, kita melihat juga Tuhan kita. Dia melakukan semuanya, hal buruk terjadi dalam hidupnya Dia lakukan untuk kita semua. Dia lakukan hal-hal yang menderita dalam hidupnya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Dan kita meresponi semuanya, ya kita masuk dalam bagiannya. Bagian yang terindah sesuai dengan bagian yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Dan akan satu pujian. Setelah itu waktu saya serahkan pada Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menolongku. Imanku bersepakat percaya padanya, ku terima secara kebenaran bagiku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya bahasanya, ku terima serangan kebenaran bagimu. Biarlah pujian ini kita punya Tuhan yang besar, Tuhan kaya, setiap rencana dalam hidup kita ada di dalam kuasa mengenali imanku bersepakat percaya bahasanya, ku terima serangan kemenangan bagimu. Waktu saya serahkan kepada Tuhan menolong kehidupan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal siapakah Allah yang kami sembah. Engkau Tuhan yang penuh kuasa, semua di dalam kehidupan kami Engkau yang tahu Tuhan.
Dan Engkau memberikan rancangan-Mu itu indah bagi setiap kami, bukan rancangan kecelakaan. Biarlah Tuhan Roh Kudus selalu menuntun kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami dan melihat mujizat Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Bintang Utama R. Dan Tuhan sudah pakai ada di tengah-tengah kami untuk memberkati sidang jemaat Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, memberkati sidang jemaat yang ada di Mundilan. Tuhan percayakan, biarlah Tuhan jemaat di Mundilan akan diberkati senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kami naikkan syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Kami ada di tempat ya Tuhan saat ini, kami percaya ya Tuhan itu karena anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah ya Tuhan menyembah Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan pesan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tak kala kami menghadapi masalah, katakanlah kami menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup kami tetap berkata bahwa Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, di depan sana ada banyak tantangan, ada banyak rintangan Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami dekat dengan Engkau ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang selalu menang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman itu di dalam hati kami Tuhan, agar kami tidak menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Tuhan Nathanael yang sudah menyampaikan ya Tuhan firman pagi hari ini. Engkau berkati, Engkau pakai dia Tuhan dengan urapan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan. Bahkan Engkau memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya di Muntilan ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan jiwa, Engkau tambah-tambahkan jemaat buat pelayanannya Tuhan, agar nama Tuhan ditinggikan di Muntilan, nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati juga ya Tuhan gembala sidang kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau balas ya Tuhan perbuatannya Tuhan, pengembalanya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, amat terlebih Engkau berikan hikmat yang berasal daripada-Mu yang dalam dia mengembalakan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Berkati apa yang menjadi kerinduannya, berkati apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah mengambil bagian ya Tuhan pagi hari ini Tuhan,
baik pemain musik ya Tuhan, baik WL ya Tuhan, sound system ya Tuhan, semua yang terlibat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya biarlah tangan-Mu yang menjamah Tuhan, tangan-Mu yang akan memberkati ya Tuhan jerih payah mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau balas berlipat kali ganda Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap jemaat yang sudah melangkahkan kakinya untuk duduk di tempat ini, untuk memuji Kau, untuk menyembah Engkau, terlebih untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa ketika mereka datang dengan kelemahan, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Ketika mereka datang dengan kesakitan, kami percaya ya Tuhan, kami pulang dengan kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ketika kami mengalami kekhawatiran ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Kami tidak khawatir, kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Ikat kami terus dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu, kami jemaat ya Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu, agar kami tetap satu, agar kami tetap unity ya Tuhan, untuk mencapai visi-Mu Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Nama Tuhan di tempat ini ya Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, gereja kami GSJ Immanuel ya Tuhan akan menjadi ya Tuhan berkat buat kota Magelang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja kami di tempat ini Tuhan akan menjadi ya Tuhan saluran berkat buat di sekitarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika orang-orang yang lewat ya Tuhan, siapapun mereka Tuhan, ketika mereka lewat di tempat ini Tuhan, mereka mendengar pujian ya Tuhan, mereka mendengarkan ya Tuhan nyanyian kami Tuhan. Kami percaya mereka akan dilawati oleh Engkau ya Tuhan. Kami percaya satu saat nanti ya Tuhan, mereka akan berlutut bertekuk di tempat ini dan mengaku bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, Engkau akan nyatakan ya Tuhan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kegiatan kami ya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau berkati ya sebentar ya Tuhan sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan pra-remaja ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan ibadah kedua nanti sore ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan untuk ya Tuhan ibadah hari Selasa ya Tuhan. Kaum pria Tuhan, kaum wanita Tuhan. Engkau berkati ibadah kami hari Rabu ya Tuhan, KKA ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan ibadah kami hari Kamis ya Tuhan. Kaum muda ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan ibadah doa puasa hari Jumat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan latihan untuk hari Sabtu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan ibadah kami minggu depan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap ibadah-ibadah kami yang kami lakukan, setiap pertemuan-pertemuan kami lakukan, bukan pertemuan-pertemuan yang biasa ya Tuhan, tetapi kami percaya ada mujizat ya Tuhan di setiap kegiatan ini, ada kesembuhan, ada pemulihan ya Tuhan. Bahkan setiap kegiatan ini Tuhan akan ada jiwa-jiwa baru datang memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami pagi hari ini. Buat kami berdoa ya Tuhan, buat apa yang menjadi pergumulan gereja kami Tuhan, jadi kerinduan gereja kami Tuhan, untuk membangun ya Tuhan tempat yang ada di atas ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Berapapun dana yang akan dibutuhkan, kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami kepada Engkau ya Tuhan, maka Engkau akan turun tangan ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami mau satukan doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Engkau akan cukupkan segala biaya pembangunan gereja Tuhan. Bahkan ya Tuhan surat-surat yang dibutuhkan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan.
Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, segala penghalang ya Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Tetapi Engkau akan memberikan ya Tuhan jalan keluar ya Tuhan yang terbaik. Karena Engkau punya rancangan buat gereja ini, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Apapun aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dan pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Pulanglah pada siang hari ini ke rumahmu masing-masing. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai di dalam rumah tangga, pekerjaan apapun kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mulai pagi hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput saudara saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.